Kalian berdua ya pokoknya ya. Ke depan apa saat ini? Ya pokoknya cinta terlarang. Ya, yang mendua siapa? Ini ada dua cewek. Ini the dead, disarankan udah putusin aja kakak sayang. Ya cowok gue bilang sayang. Gunakan inner wisdom, kebijaksanaan dalam diri kakak. Putuskan mana yang mau kakak pilih. Ini ada dua wanita sama-sama ratu, sama-sama dewasa dalam percintaan. Kakak harus bisa memilih salah satu mana. Walaupun satu kelihatannya galak banget, cuma dia tuh tahu apa yang harus diutamakan, dia tegas. Kalau ini kelihatannya dia bisa membawa diri dalam segala situasi, atau ini istri orang. Karena pembawa pentakel itu melambangkan biasanya ibu rumah tangga atau yang sudah menikah dan mengelola keuangan suami. Intinya antara cinta terlarang, supaya kakak harus putusin salah satu. Gunakan kebijaksanaan inner wisdom dalam diri kakak untuk bisa memilih mana yang harusnya kakak pilih yang terbaik. Ini kelihatannya dua-duanya udah punya pasangan ya kak ya. Kedepannya ya, kamu nanya lagi. Tadi aku ya kedepannya kakak harus bisa milih salah satu. Mau yang mana? Kedepannya harus milih. Oke, gini deh. Kalau kakak pilih, ya aku nggak, kakak ada namanya nggak? Aku nggak tahu ini yang mana. Pasangan resmi kakak yang mana? Intinya kakak harus pilih salah satu. Gunakan kebijaksanaan dalam diri. Salah satu tuh harus diputusin, ya. Nggak, itu kayaknya cinta terlarang, bener-bener terlarang banget dah. Kelihatannya dia udah punya pasangan, kakak juga udah punya pasangan ya. Ya kalau ditanya ke depannya, kakak harus bisa pilih yang mana yang paling di hati kakak dan yang paling aman, ya. Yang dipilih berarti yang resmi aja. Ya. Ya. Karena tidak timbul masalah kak. Apalagi kalau kakak sudah menikah, terus kakak milih cewek orang mau nikah, istri orang lain dan mau nikah, atau wanita padahal udah punya resmi. Kak, hati-hati kalau cowok nanti ditanya hakim, kenapa kamu mau menceraikan istri kamu atau sampai ketahuan selingkuh, kakak bisa digugat sama sang istri. Anak jadi punya hak milik istri. Subuh nih ya. Hubungan Anit gimana? Pihak ketiga. Oke, terima kasih sudah jujur ya. Anit berdua bagaimana hubungan pihak ketiga? Kalau nggak ada era cepet. Ya ini yang mendua siapa? Ini katanya kakak udah punya cowok lain selain dia ya. Intinya sih keberuntungan dalam percintaan tuh ada layaknya komedi putar, naik dan turun. Tapi katanya naik atas dasar, maaf ya, the devil itu kayak godaan. Bukan godaan kalian berantem, tapi godaan saling menggoda ya. Maklum, cowok normal sama cewek normal. Hubungannya kalau mau baik sebenarnya bisa bagus. Ini maklum lah ya. Cinta fisik. Tapi ini juga ada cinta yang didukung semesta. Tapi kalau mau bagus, kamu harus bisa mutusin dari kamunya dulu. Mau yang mana? Ya, aku nggak tahu yang mana yang baru, mana yang lama. Sama kayak yang tadi ya, cinta terlarang. Harus pilih salah satu. Kalau ditanya hubungan ini gimana? Kedepannya sih kalian saling menyayangi, ada saling menikmati satu sama lain lah, ada. Tapi ujung-ujungnya kamu harus milih, ya, antara pasangan kamu yang resmi atau dia, gitu loh. Yang ketiga siapa sih kak? Seperti itu, Kak Via baik nggak? Yang mendua dia apa kakak? Apa dua-duanya? Biasa dua-duanya sih. Intinya kedepannya kakak harus bisa milih, ya. Kedepannya nikmatin dulu, tapi kedepannya banget harus bisa milih. Karena tidak ada hubungan segitiga bizarre love triangle kayak kata Friente yang bisa berlangsung lama seperti itu. Yang nomor 3 aku laki adalah yang ya itu nampak sayang cinta. Karena sama-sama raja. Yang satu pembawa pedang, yang satu pembawa piala. Kelihatannya yang lama yang ini ya, yang bikin kamu kesel ya, yang bikin kamu beralih ke dia. Kelihatannya itu lebih penyayang gitu ya, pembawa piala. Yang ini kelihatannya dia ada egonya, ada cueknya. Makanya kamu beralih ke dia. Kalau kamu tanya ke depannya, nikmatin dulu. Ini pelambangan kenikmatan duniawi ya, karena the devil ada India ke depannya kayak gimana, pasangan. Udah ada komitmen ya kak ya, udah berpasangan. Tadi kamu nanya apa sih sebelumnya? Kan ini ada
The Tower loh, ada 10 pedang. Oh, sama yang lama. Makanya aku bilang katanya ada yang baru, karena kamu juga nanya apakah ada yang datang. Itu pasangan kamu nih yang kamu bilang udah jengah sama dia. Ujung-ujungnya temen sih kalau udah begini, karena 3 piala tuh rasa kasih sayang berdasarkan saling percaya, tapi juga artinya friendship, pertemanan yang saling, bukan saling mendukung di kala sulit, itu 5 pentakel, tapi pertemanan bener-bener temen aja, friendship untuk merayakan sesuatu. Nah pasangan sebenarnya dia masih sayang loh sama kamu, cuman nih berantem mulu ke depannya, bakalan 5 tongkat, pertentangan, pertengkaran, jatuh-jatuhnya 10 pedang, amit-amitnya kalian bisa putus, amit-amit ya, semoga aku salah ya, dan ujung-ujungnya kalian cuma jadi temen. Katanya putus baik-baik sih kalau udah 3 piala ya. Katanya intuisi kamu betul sih kak, kalau kamu udah jengah sama dia ke depannya bisa putus, amit-amit ya. Saranku jangan diputusin dulu sebelum dapat yang baru ya. Jujur, nggak usah munafik, aku mah gitu aja ya, kayak kerjaan ya, nggak usah, jangan resign dulu sebelum dapat yang baru ya. Cuma kalau dia udah toxic banget ya, bikin kamu kesel terus, ya udah terserah kamu. Kalau ditanya ke depannya gimana, katanya kalian banyak berantem, ujung-ujungnya putus, tapi katanya kalian berdamai, akhirnya jadi temen gitu loh kak. Bagus loh mantan jadi temen ya, setidaknya tidak ada dendam gitu loh. Cari cadangan. Betul. Subuh-subuh ketawa aku ya, astagfirullahaladzim. Silakan, mohon maaf. Ketambahin 1 ya. Ini personifikasi dia kesatria. Kesatria tuh melambangkan tuh struggling, masih berjuang, pembawa pedang, bagus dalam soal pekerjaan, tapi kalau dalam asmara jatuhnya tuh kayak cueknya tuh ada sama kakak, karena utamanya bagi dia tuh pekerjaan. Kalau ini personifikasi kalian berdua ya. Jadi kalau kakak tanya siapa tuh gimana, dia pengen tuh kakak memahami dia, kalau dia tuh di luar sana bekerja, memang dia tuh tidak ingin terlalu gimana ya, bukan menomor dua kan kakak ya, tapi dia egonya ada, tujuan dia tuh utamanya kerja gitu loh kak. Dia pengen tuh hubungan kalian personifikasi ya. Ini kalau Page of Pentacle tuh biasanya selalu melambangkan personifikasi satu pasangan yang sudah ada komitmen untuk tidak saling meremehkan, untuk bisa bener-bener kayak memulai bener-bener permulaan yang baik. Jangan sampai ada satu meremehkan yang lain, satu meremehkan yang lain, satu negatif tinggi. Ini dipesankan kalau sudah peningkatan, jangan sampai tuh habisnya cepet. Seperti itu sih kak ya. Ini mah intinya ini peningkatan, ini harus dilaksanakan yang katanya memang sudah akan kakak laksanakan. Jangan drop, ada penurunan tuh bukan penurunan ya, tapi kayak bagi kakak penurunan masih dimarahin aja sama bos, walaupun kakak sudah planning, sudah mapping, sudah ada inisiatif ya. Planning mapping itu sudah ada kreativitas dalam bekerja, peningkatan sudah ada, menghasilkan uang ya. Tawaran tuh kalau dalam usaha tuh omset, kalau dalam pekerjaan tuh bisa berupa uang juga ya, kayak ditawarkan uang lebih, ditawarkan jabatan lebih, ditawarkan kepercayaan lebih. Tapi itu menimbulkan suatu permasalahan juga, karena uangnya ada, amit-amit jangan terlalu boros. Intinya seperti itu, walaupun bukan 4 pentakel, harus diseimbangkan dengan spirituality dan practicality. Dekatkan diri dengan semesta atau dengan Tuhan, tergantung agama keyakinan kakak, dan juga practicality ya. Kalau mau beli dipikir 2 kali, contoh seperti itu ya. Dan ini kakak jangan gegabah dalam mengambil keputusan dalam